Salam. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, hari Kamis 14 Agustus 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami boleh bangun pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai kehidupan kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah isi hati Tuhan saja yang kami dengarkan, sehingga boleh itu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Bilangan 14 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Bacaan kita yang kedua dari Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tema pada pagi hari ini, diampuni untuk mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa seseorang sudah begitu menyakiti kita sampai rasanya sulit sekali untuk mengampuni? Bayangkan Bapak Ibu sudah membantu orang itu, bahkan berkorban untuknya, tetapi yang kita dapat adalah penolakan, kata-kata kasar, atau bahkan pengkhianatan. Mungkin itulah kira-kira perasaan Tuhan ketika melihat bangsa Israel di padang gurun. Setelah dibebaskan dari tanah Mesir, setelah melihat mujizat, laut Teberau terbelah, setiap pagi menikmati mana, makanan dari surga, mereka malah memberontak. Dalam Bilangan 14, bangsa Israel sampai di perbatasan tanah perjanjian. Tuhan sudah berjanji tanah itu baik dan akan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi setelah mendengarkan laporan ada 10 pengintai dari 12 pengintai yang penuh ketakutan, mereka mulai mengeluh, marah, bahkan ingin memilih pemimpin yang baru untuk kembali ke tanah Mesir. Tuhan marah saat itu. Secara manusia sudah sepantasnya mereka dihukum habis-habisan. Tapi Musa berdiri di hadapan Tuhan. Mungkin doa Musa seperti ini. Tuhan, ampunilah mereka sesuai kasih setiamu, supaya bangsa tahu bahwa Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Dalam Bilangan 14 ayat 20, bacaan kita pagi ini, Tuhan menjawab, aku mengampuni mereka sesuai dengan permintaan-Mu. Perhatikan di sini, Tuhan tidak mengampuni karena Israel layak, tapi karena kasih setianya, dan karena ada yang berdoa bagi mereka, yaitu Musa. Ini adalah gambaran kita di hadapan Tuhan. Kita pun tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang menjadi seperti Musa, berdiri di hadapan Bapa, menjadi pengantara, sehingga kita diampuni. Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip penting. Bacaan kita yang kedua dari Markus 11:25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya Bapak Ibu, bahwa pengampunan itu bukan hanya kita terima, tapi juga kita perlu salurkan. Kalau Tuhan yang kudus bisa mengampuni kita yang penuh dosa, siapakah kita yang berhak menyimpan dendam? Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan hak kita untuk membalas dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Dalam Bilangan 14 kita belajar Tuhan memberi teladan pengampunan kepada bangsa yang keras kepala. Dalam Markus 11, Tuhan menuntut kita meniru teladan itu, mengampuni supaya doa kita tidak terhalang. Prinsipnya jelas, dikasihi untuk mengasihi, diampuni untuk mengampuni. Pelajaran kita hari ini, janganlah menyimpan sakit hati kepada seseorang. Lepaskanlah pengampunan itu, seperti Tuhan melepaskan pengampunan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan pengampunan bagi kami. Walaupun kami keras kepala, keras hati kami, tapi Engkau telah rela karena kasih setiamu terhadap kami, sehingga kami beroleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami jika sekiranya ada dendam, ada kemarahan dalam hati terhadap saudara-saudara kami. Pagi ini kami melepaskan pengampunan itu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami, sehingga kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kami mengerti, memahami bahwa pengampunan yang kami terima, kami juga akan berikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih atas firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat umat-Mu di Galang Ningyang Abian Base ini dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Terkait dengan PTSL Tanah, terkait dengan kehidupan ekonomi, terkait dengan kesehatan, dan berbagai macam hal-hal yang lainnya. Kiranya Tuhan yang melawat masing-masing dari kami, sehingga memberikan pemulihan yang sempurna bagi kami, sehingga kami boleh dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa dosa itu, dari belenggu dosa itu, dan kami boleh menyalurkan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga boleh orang-orang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Aktivitas kami hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati segala kegiatan kami pada pagi hari ini, sehingga boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.